Glory, haleluya. Haleluya. Ini adalah zaman yang realita bagi kita. Benar-benar nyata bagi kita bahwa hidup kita telah diubahkan. Haleluya. Ini adalah zaman yang nyata bagi kita. Bahwa benar-benar inilah hari penebusan kita bagi orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Setiap programnya Allah yang sempurna akan tiba saatnya di hari-hari penebusan di setiap zaman. Di ketujuh zaman gereja, mulai dari zaman Efesus, jemaat dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ya, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Semua orang-orang percaya di setiap zaman tersebut menunggu hari, ya, penebusan mereka masing-masing. Hari penebusan mereka masing-masing. Ini adalah akhir zaman, zaman Laodikia. Maka mempelai wanita ditebus pada waktu ini. Siapa yang menebus adalah kaum kerabat Yesus Kristus, kaum kerabat kita yang paling terdekat kepada kita. Sebagaimana juga Ruth ditebus oleh Boaz. Ini adalah nyata bagi kita di akhir zaman. Lewat perbuatan kita, di mana kasih Kristus dipantulkan kepada kita untuk memanifestasikan, ya, dan mempraktekkan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pikirannya Allah. Itulah benar-benar, ya, itulah benar-benar yang kita tunjukkan di akhir zaman ini sebagai cahaya, yaitu sinar yang terang. Di mana Tuhan berkata, jadilah terang. Haleluya, jadi telah terang, maka terang jadi. Dan kita adalah terang di akhir zaman yang melakukan firman di zaman ini. Sebab kedatangan Yesus Kristus sudah hampir tiba saatnya. Jadi kita harus melihat sekeliling kita, dan kita harus melihat negara kita ini dan juga negara-negara yang lain. Dan bahkan apa yang sedang kita lihat dan apa yang sedang berlangsung di negara kita ini, kita sudah persis melihat apa yang sedang terjadi. Haleluya. Kontroversi sedang berlangsung, ya, di negara kita ini. Adalah keadaan perselisihan atau perdebatan umum, ya, yang berkepanjangan sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama, yang artinya tidak mudah untuk dilupakan, tidak mudah untuk dihapus. Haleluya. Karena itu adalah mengenai masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Itulah yang diperlihatkan, ya, di semua masyarakat yang ada di negara kita ini. Sehingga itu menjadi tontonan, sehingga itu menjadi suatu perdebatan, perselisihan, sehingga terjadi pro kontra. Jadi bagaimana dengan orang percaya? Apa yang harus kita lakukan? Teruskan jalani jalanmu yang ditunjukkan Kristus bagimu, yaitu jalan yang benar untuk menuju tanah perjanjian. Haleluya. Harus bersiap menghadang senjata, yaitu firman Tuhan, untuk melawan musuh. Sebab kita tahu bahwa musuh kita sedang mencari mangsanya untuk siap diterkam dan dimangsa. Itulah rencana iblis. Tetapi kita harus memilih jalan yang satu itu, yaitu jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang dapat melaluinya. Haleluya.
Jadi kita harus bersiap sedia sebagai individu ya untuk berjuang benar-benar. Untuk supaya kita benar-benar sanggup melampaui sebagaimana Kristus melampaui ya kolam yang sedang kotor tersebut atau rawa tersebut di mana bunga bakung tersebut tumbuh dari bawah, melampaui semuanya, melampaui lumpur kotor dan lain sebagainya, sehingga dia memunculkan bunganya yang begitu indah. Haleluya. Kalau memang tidak ada buah daripada perbuatan-perbuatan orang-orang percaya, memantulkan sebagaimana Kristus juga memantulkan bunganya yang begitu baik, yang indah dilihat oleh orang-orang, ya, sehingga tawon datang untuk menikmati madunya, manisannya, maka sedikit pun orang-orang percaya tidak akan diakui. Dan namanya itu bukanlah orang percaya kalau dia tidak dinikmati oleh orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan adalah firman. Haleluya. Harus siap bertempur. Dan pikiran yang harus kita pakai adalah pikiran dari firman Tuhan, bukan dari dunia. Karena semuanya komplit dan sempurna ada di dalam Alkitab. Haleluya. Untuk mengajar kedisiplinan, ketaatan, ya, dan kebaikan, hikmat dan lain sebagainya ada di kitab Amsal. Untuk menjadi orang-orang yang bijaksana bagi Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladang dengan baik, bagus, ya. Baik juga di sekolah, taat kepada guru dan belajar sungguh-sungguh. Taat kepada orang tua, kasih sesama yang lain. Berikan pendapat yang baik. Haleluya. Itulah yang harus kita lakukan di zaman ini. Haleluya. Jadi kita harus selalu tekun siang dan malam untuk mengingat firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa menumbuhkan kita selalu siang dan malam. Sebagaimana pertumbuhan pohon tersebut sehingga menghasilkan buah yang baik. Baik, mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Yesaya, yang tertulis di kitab Imamat. Pembahasan pada waktu yang indah ini bagi kita adalah Hari Raya Sangkakala. Imamat 23 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Dan kita baca langsung juga di Yesaya 18 ayat 1 sampai 2. Wahai negeri dengan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan, mengarungi permukaan air, pergilah. Hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap
kepada kaum yang ditakuti, ya, ditakuti, dekat dan jauh, yang bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Ayat 3. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila banjir-banjir dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Dan kita lihat juga di Yesaya 27 ayat 12. Maka pada waktu itu Tuhan akan menggiring mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Ayat 13. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan, semuanya rencanamu yang indah bagi setiap orang yang percaya. Bapa yang baik, sehingga kami dapat mengerti di mana aturanmu Tuhan yang sedang kami ikuti di zaman ini. Dan juga orang-orang percaya di zaman dulu Tuhan mengikuti. Dan setiap orang yang mau taat kepada berkataanmu, mereka akan hidup dan memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Engkau membukakan semuanya bagi kami Tuhan, untuk supaya kami tahu bahwa kami Tuhan akan berjalan, yaitu jalan yang kau pilih, yang kau tentukan Tuhan, untuk kami jalani. Dan engkau sudah menentukan Tuhan bagi setiap orang yang berjalan di jalan yang kau bangun tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah jalan yang menuju kepada tanah perjanjian. Sebagaimana Israel yang keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, yang kau sediakan Tuhan, yang kau berikan bagi mereka. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan bahwa tanah perjanjian bagi kami adalah Roh Kudus, yaitu Tuhan perhentian, di mana Roh Kudus adalah Engkau sendiri Tuhan. Maka di sana kami akan mendapatkan peristirahatan, sebagaimana Tuhan Rut mendapatkan peristirahatan di tanah Boas, dan dia mendapatkan kekayaan Tuhan dari bagiannya Boas Tuhan, bahwa dialah yang bisa menebus Rut dan juga Engkau Tuhan. Hanya Engkau lah yang bisa menebus kami sebagai mempelai wanitamu yang kau pilih sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami Bapa yang baik, yaitu air kehidupan. Sebagaimana Tuhan, air kehidupan berasal daripada Engkau. Kami mengingat Tuhan, ketika batu karang dipukul oleh Musa, maka mereka mendapatkan air Tuhan. Bangsa Israel mendapatkan air bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan kami semakin bertumbuh Tuhan dengan baik, untuk melihat betapa indahnya rencanamu dan programmu di zaman ini bagi setiap orang yang percaya. Berkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita melihat di Mazmur 23 ya, ayat 23, 24 sampai 24 ini, dan juga di Yesaya 14 ayat 2 sampai 3. Ya. Dan apa tujuan semuanya ini? Dan ini adalah bayangan. Ada secara jasmani dan ada secara rohani. Dulu secara jasmani dan sekarang secara rohani. Itulah sebabnya ya, kita harus menangkap dan melihat apa tujuan ayat firman ini.
Dan bagi siapakah ini berlaku? Apakah ini berlaku bagi kita zaman ini? Atau apakah hanya bagi bangsa Israel saja? Karena ini adalah hari raya sangkakala. Sementara ya berbicara tentang sangkakala itu adalah bagi bangsa Israel. Pemanggilan bagi bangsa kafir, yaitu mempelai wanita, itulah di ketujuh zaman gereja. Dari materai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan materai kelima, keenam, ketujuh itu berbicara tentang Israel. Haleluya. Dan materai ketujuh itu berbicara ya tentang kedatangan Kristus. Haleluya. Jadi kita harus mengerti dan memahami zaman apa yang sedang kita hidupi dan kita sedang berada di zaman yang mana. Dan coba kita baca di ya. Ini kita harus untuk membacanya supaya kita benar-benar menangkap. Amos 3:7, Wahyu 10:4 dan Wahyu 10:7. Amos 3:7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Ini adalah dasarnya, ini adalah fondasinya. Dan sedangkan Wahyu 10:4 dikatakan, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau meneruskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan jangan engkau meneruskannya. Kepada siapa dikatakan demikian adalah kepada Yohanes. Ketujuh guru itu berbicara ketika Yohanes hendak mau meneruskannya, tetapi dia melarang untuk meneruskannya. Di Wahyu 10:7. Tetapi ketika kita melihat ya Amos 3:7, supaya Amos 3:7 digenapkan, harus berbicara Wahyu 10:7. Dan kita lihat di Wahyu 10:7 apa yang dikatakan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, dari malaikat yang ketujuh, ini adalah berbicara malaikat yang ketujuh, dan ini adalah seorang utusan. Malaki 4:5 dan 6 dan Amos 3:7. Haleluya. Malaikat yang ketujuh adalah utusan di Amos 3:7. Malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Yaitu para nabi. Bukan Kristus, tetapi N kecil. Nabi adalah utusan. Amos 3:7 adalah utusan Allah. Haleluya. Tadi di Wahyu 10 ayat 4 dilarang untuk menuliskannya, yaitu Yohanes. Tetapi ketika malaikat yang ketujuh, ketika malaikat yang ketujuh, ketika ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia. Berarti selama berabad-abad rahasia belum dibukakan bagi malaikat yang ketujuh. Siapakah malaikat yang ketujuh? Adalah Malaki 4:5. Itulah sebabnya Allah tidak dapat berbicara kepada
setiap orang kalau bukan melalui seorang utusan, yaitu Nabi. Haleluya. Kalau kita melihat Maliaki 4 ayat 5, kita harus melihat Maliaki 3 ayat 1. Siapakah Maliaki 3 ayat 1? Adalah Yohanes, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Siapakah Maliaki 4 ayat 5 ini? Yaitu pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Jadi pendahulu kedatangan Kristus yang kedua, siapa yang harus bersiap-siap bagi kedatangan Kristus tersebut? Yaitu bagi orang yang sudah ditentukan. Bagi orang yang sudah dipilih oleh Kristus. Merekalah yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan bagi mereka lah disingkapkan ketujuh meterai yang dulu terselubung, yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan ketujuh zaman gereja, dan ketujuh sangkakala, dan ketujuh guru, dan ketujuh cawan. Sehingga tidak ada lagi rahasia yang terselubung. Sudah disingkapkan. Bagi siapa? Bagi utusan tersebut. Wahyu 10 ayat 7. Akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hambanya, yaitu para nabi. Dialah yang membawa pesan tersebut. Nabilah yang membawa pesan Kristus. Jadi kita perhatikan, kalau kita memakai pesannya Irenaeus atau Martin, atau Kolumba, berarti zaman ini masih zaman tahun 1520. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun 1520. Haleluya. Jadi utusan tersebut yang ada di Wahyu 10 ayat 7, itu adalah di zaman Laodikia, tahun 1906. Jadi datanglah utusan sesuai dengan Maliaki 4 ayat 5 dan Wahyu 10 ayat 7, Amos 3 ayat 7 tadi, datanglah membawa pesan di zaman Laodikia. Ini adalah zaman akhir. Tidak ada lagi gereja di luar daripada zaman Laodikia sesuai dengan kitab Wahyu ayat 3. Wahyu 3. Kita lihat di situ zaman-zaman gereja. Wahyu 3 ayat 17 berbicara tentang zaman Laodikia yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Inilah zaman yang paling gelap dibandingkan zaman-zaman yang sudah lampau. Haleluya. Jadi sepanjang zaman-zaman gereja ini, dari zaman Efesus sampai zaman Laodikia, ini berbicara tentang bangsa kafir. Tidak ada satupun di sini berbicara tentang bangsa Israel. Ini adalah bangsa kafir. Jadi Rasul Paulus datang membawa pesan bagi bangsa Israel ke Efesus, tetapi mereka tidak mau menerima pesan yang dibawakan oleh Rasul Paulus. Sebab kehendak Kristus dan rencana Kristus dan programnya Kristus, itu pesan disampaikan harus ke bangsa kafir. Karena belum tiba saatnya bagi mereka. Karena mereka masih dibutakan. Untuk supaya pesan Kristus mendapatkan mempelai wanitanya dari bangsa kafir. Itulah sebabnya bahwa di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan kita lihat juga di masa Martin Luther, dan kita lihat meterai pertama, kedua, ketiga, keempat. Meterai pertama adalah kuda putih, kuda merah, yaitu berbicara tentang darah, pembunuhan, penganiayaan. Dan sampai kepada Martin Luther bahwa ribuan orang dibunuh. Karena mereka sejati tekun mengikut Kristus. Haleluya.
zaman selalu berjalan. Tidak ada zaman yang selalu terulang, atau tidak ada zaman yang selalu mengundurkan dirinya sendiri. Selalu berjalan ke depan sampai tiba saatnya. Haleluya. Jadi zaman Laodikia, kita lihat tadi di Wahyu 10 ayat 7, maka zaman Wahyu 10 ayat 7 itu tidak akan berlaku bagi zaman Martin Luther, Columba, dan juga Irenaeus. Mereka ini adalah mediator di setiap zaman mereka dan membawa pesan kepada gereja-gereja tersebut. Maka tidak akan pernah dikatakan di sini diteringati tentang materai, ketujuh cawan, ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala, nggak ada. Dikobarkan oleh utusan tersebut di zaman-zaman tersebut. Melainkan hanya di Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang tertulis, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Jadi bagi siapakah hari raya sangkakala ini? Nanti akan kita lihat ya. Dan kita lihat di Maliaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Kalau Tuhan sudah datang memukul bumi ini sehingga musnah, adakah satu orang mempelai yang bisa diselamatkan? Tidak ada. Kalau memang hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapaknya, yaitu Pentakosta. Kembalilah kepada iman bapak-bapakmu, yaitu dia maksudkan. Karena kita tahu bahwa iman bapak-bapak yaitu di jemaat mula-mula, yaitu di zaman Pentakosta, iman mereka sungguh benar-benar kepercayaan mereka, iman mereka selalu tekun siang dan malam. Haleluya. Dan mereka selalu taat kepada pesan, kepada firman pada zaman tersebut. Sekalipun mereka mau dibunuh, mau apapun, mereka tidak peduli. Yang penting mereka ikut Kristus. Haleluya. Jadi berbalik kepada bapak-bapak supaya jangan aku datang memukul bumi. Bukan berarti Allah tidak datang untuk memukul bumi. Allah akan datang memukul bumi kalau sudah tiba nanti saatnya. Yang dimaksudkan seandainya tidak berbalik kepada bapak-bapaknya, itu di zaman Pentakosta seperti iman yang mereka miliki, maka Allah akan memukul bumi. Berarti nggak ada lagi namanya Amos 3:7. Nggak ada lagi namanya Wahyu 10:7. Nggak ada lagi namanya yang Malaki 4 ayat 5. Kalau memang Allah sudah datang memukul bumi ini. Tetapi itulah sebabnya anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, sehingga Allah pun tidak memukul bumi ini. Haleluya. Sebelum semuanya tergenapi. Haleluya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Maliaki 3 ayat 1 tadi. Apa yang dikatakan di situ? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak
Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Yang kedua tadi adalah Maliaki 4 ayat 5, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Kita sudah pernah membahas hal tersebut. Dan juga di Matius 23:29 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh. Emangnya orang Farisi dan Saduki, ketika mereka memperindah tugu-tugu orang saleh, emangnya mereka bisa diselamatkan karena mereka memperindah tugu-tugu orang saleh? Tidak akan bisa. Sebagus apapun, sebaik apapun kita buat gereja, kalau memang kita tidak mau dan tidak mengenali pesan di zaman itu, untuk supaya mereka luput daripada kematian atau dari dosa dan kejahatan, tidak akan bisa selamat. Dan Yohanes 10 ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah sedang, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kita lihat di sini apa yang mereka perbuat. Mereka sibuk untuk mempertahankan apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka sedang pikirkan. Tetapi mereka tidak berpikir dan tidak mengerti dan tidak melihat siapa sebenarnya yang berhadapan dengan Taurat dan orang Farisi. Haleluya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tidak mengenal siapa Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan para nabi atau Yesus berkata, bukankah nenek moyangmu melempari para nabi dengan batu yang mereka yang diutus kepadamu? Pada waktu itu Allah mengirimkan nabinya. Nabi adalah firman Allah yang hidup. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Apa sebabnya kamu bisa menyalahkan aku yang berkata aku adalah anak Allah? Dan kamu menyebutnya di dalam hukum-hukummu. Kamu berkata, mereka yang kepada siapa firman Tuhan datang, mereka adalah nabi. Lalu mengapa mereka menolak Kristus? Mengapa mereka menyangkal Kristus? Haleluya. Sebab mereka tidak dapat melihat dan tidak bisa mengenali zaman dan musimnya. Hidup apa yang sedang mereka hidupi? Zaman apa yang sedang mereka hidupi? Haleluya. Kembali kepada tujuan gereja tersebut. Jadi roda nggak pernah, jadi roda selalu berputar. Jadi roda tujuannya bukan berarti berhenti terus. Jadi roda berputar dan selalu berjalan. Seperti itulah zaman gereja. Maka pengajaran Martin Luther sekarang tidak berlaku lagi di zaman Laodikia. Haleluya.
Jadi harus menerima seorang utusan. Siapakah utusan? Kenalilah dan apa yang disampaikan kepadamu. Dan taatilah, sebab yang dia beritakan adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat hari raya Sangkakala. Jadi misteri-misteri yang tersembunyi, ia sudah menubuatkan bahwa akan begitu, ya, bahkan begitu jalannya. Dan kita melihat di Maliaki 4 tadi, dan juga Lukas 17 ayat 30, dan juga Ibrani 13 ayat 8, dan juga Ibrani ayat 4, Ibrani 4 ayat 12, dan semuanya tertera mengenai utusan di zaman ini. Haleluya. Jadi kita lihat, orang-orang Yahudi selalu mengetahui dengan percaya kepada nabi-nabi mereka. Sedangkan dikatakan, jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan berbicara kepadanya dengan mimpi-mimpi rohani dan penglihatan-penglihatan. Jadi apa yang ia katakan akan terjadi. Jadi apabila apa yang dikatakan oleh nabi utusan tersebut, itu akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi, percayalah kepada dia. Amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa ciri-ciri seorang nabi adalah yang pertama, sanggup menyembuhkan orang sakit, mengetahui isi hati orang, ya, dan rahasia-rahasia, dan juga membangkitkan orang mati, ya, dan sanggup mengatakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan juga memberitakan, menyampaikan firman. Haleluya. Sesuai dengan zamannya. Itulah ciri-ciri seorang nabi. Kita lihat Yosua, matahari berhenti, maka matahari berhenti. Kita lihat Musa, lemparkan tongkatmu. Dia taat kepada Tuhan. Hanya sebatang tongkat bisa membelah laut. Mendatangkan hujan es. Ya. Dan juga kata-kata. Dan juga air menjadi darah. Haleluya. Apa yang diucapkan akan terjadi. Itulah ciri-ciri seorang nabi. Bukan peniru. Tetapi firman yang asli yang diucapkan. Kita harus melalui dasar dulu supaya kita nanti sampai kepada sangkakala. Yohanes 16 ayat 13 kita lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Siapakah dia? Yesus Kristus mengatakan kepada bangsa tersebut di zamannya, ketika Yesus Kristus ada di bumi. Ibrani 1:1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan kita lihat di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang permata dua manapun. Ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susung. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Bukankah seperti ini ciri-ciri seorang nabi? Haleluya. Kita lihat Kristus sebagai contoh dan teladan. Dan Kristus adalah nabi. Dia adalah anak manusia. Dia adalah Allah yang telah menjadi daging. Dia adalah contoh. Dan tentu utusan pun hidupnya, ya, perbuatannya persis akan seperti Kristus. Melakukan tanda-tanda heran, mujizat, ya. Dan apa yang dia ucapkan akan terjadi. Dan kita lihat Maleakhi 4 ayat 5. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengetahui isi hati orang, dan membangkitkan orang mati, mengucapkan yang tidak ada menjadi ada. Hai tupai. Ya, di mana tidak ada tupai di sana. Ketika dia mengucapkan tupai menjadi ada. Dan juga menghidupkan ikan juga yang mati. Dan juga menghidupkan manusia yang sudah mati. Haleluya. Dan juga mengucapkan, ya, apa yang harus akan terjadi. Itu akan terjadi. Haleluya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tetapi orang yang sedang buta, yang tidak dapat mengenali pesan dan zamannya, mereka tidak dapat melihat. Sebab pikiran mereka, ya, tidak terbuka bagi terang di waktu zamannya. Haleluya. Itulah Maleakhi apa tadi ayat, ya, Maleakhi 3:1 dan Maleakhi 4:5. Dan kita lihat di Lukas 17:28. Demikian juga seperti yang terjadi zamannya Lot. Mereka makan dan minum, mereka mengambil, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Lukas 17:30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya. Kalau kita melihat Lukas 17 ayat 30, maka kita harus melihat tahun 1963. Siapa yang menampakkan dirinya? Siapa yang turun kepada Nabi untuk memberitahukan semua misteri? Ketujuh, ya, meterai. Ketujuh zaman gereja. Ketujuh sangkakala. Ketujuh cawan, semuanya diberitahukan kepada utusan. Sebagaimana pada zamannya Lot. Haleluya. Bagaimana rupanya dengan zaman Lot? Kepada siapa diberitahukan? Kepada Abraham. Kemana dibawa Abraham? Ke atas gunung. Apakah Abraham melihat Sodom terbakar? Haleluya. Kemanakah mempelai wanita dibawa? Di masa kerajaan 1000 tahun. Di awan-awan. Apakah mempelai wanita melihat kesusahan besar yang berlangsung di muka bumi? Mempelai wanita melihat. Tetapi itu tidak akan pengaruh bagi mempelai wanita. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Kita lihat bagaimana sikap Abraham di sana. Apakah dia ketika Sodom terbakar, apakah dia pengaruh? Apakah itu pengaruh kepada Abraham? Dia hanya tinggal berdoa.
Gak pernah Abraham pergi ke Sodom untuk mematikan apinya atau memadamkan apinya. Dia tahu bahwa Allah sedang melakukannya. Ketika orang-orang jahat diam di dalam Sodom. Jadi ini adalah zaman Laodikia. Ketika utusan tampil di zaman ini, ketika anak manusia menyatakan dirinya kepada seorang nabi, kepada Malaki 4 ayat 5 tadi, dan juga Lukas 17 ayat 28, seperti zamannya Lot, maka sungguh-sungguhlah, hati-hatilah. Haleluya. Jangan sampai kalau sudah tiba saatnya, Materai 1, 2, 3, 4. Dan ini sudah zaman Laodikia. Dan di bawah Materai ke-7. Di bawah Materai ke-6. Antara Materai ke-6 dan ke-7 nanti akan segera berlangsung. Tetapi di bawah Materai ke-6, kita sedang hidup sekarang di zaman ini. Kita melihat bangsa Israel. Haleluya. Kita lihat di Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, kata Kristus. Dan di Yohanes 10 ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Haleluya. Dan juga di ayat 37 dikatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Haleluya. Hal yang sama juga yang dikatakan oleh setiap utusan nabi. Mereka mengatakan demikian juga. Karena mereka adalah utusan. Tetapi apa yang mereka katakan, semuanya benar dan nyata. Tetapi juga orang-orang tidak percaya. Sama seperti zamannya Lut, sama seperti di zamannya Kristus. Dan inilah seperti yang saya katakan tadi, 2 Wahyu 3:17 berbicara tentang zaman Laodikia yang suam-suamku. Aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam miskin, buta dan telanjang. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaya di zaman Laodikia. Kita lihat di akhir zaman ini. Seolah-olah tidak kekurangan apa-apa. Padahal miskin. Haleluya. Seolah-olah mereka dapat melihat padahal buta. Di tafsir-tafsir mengenai kitab Wahyu, di tafsir-tafsir mengenai kitab Kejadian, kalau memang ini tidak disikapkan di akhir zaman, maka tidak ada seorang pun yang tahu tentang kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Apa yang sedang terjadi di Taman Eden. Dan apa arti materai, sangkakala, ketujuh cawan, ketujuh guru. Kalau bukan nabi yang
memberitahukan. Karena dialah pembawa pesan bagi kita di akhir zaman. Jadi kita melihat menurut Lukas 17, dia berkata, sebagaimana halnya pada zaman Sodom, demikianlah kelak dengan kedatangan Anak Manusia. Ia sedang berbicara kitab Kejadian yang sama. Haleluya. Dan kita melihat apa yang terjadi di seperti yang saya katakan tadi di zamannya Sodom. Dan kita lihat Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kejadian 18 ayat 1, 19 ayat 1 kita lihat. Kedua malaikat itu tiba-tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dan kita lihat ayat 26, Kejadian 19. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ini adalah suatu gambaran. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang jasmani di zaman dulu. Tetapi di zaman ini berbicara tentang rohani. Haleluya. Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap umat, bagi setiap zaman. Allah selalu membuka jalan supaya manusia tidak binasa. Allah adalah segala sumber kasih. Dari Dialah sumber kasih. Ya. Tetapi kita lihat semua sekarang sudah kacau. Tidak ada lagi kasih. Kasih artinya adalah benar-benar kita mau tekun dan mau taat kepada perkataan Tuhan. Mau kita melakukan apa yang disampaikan oleh utusan kepada kita. Seperti di zamannya Lot. Ketika malaikat itu datang ke sana, apakah mereka taat? Mereka taat dan mau dibawa untuk keluar dari Sodom tersebut. Sehingga mereka sebagian bisa diselamatkan, tapi istri Lot sayang. Ya, dia menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Dia tidak bisa melupakan hartanya yang sudah terbakar di sana. Haleluya. Dia tidak tulus untuk meninggalkan semuanya. Kekayaan yang pernah dia miliki. Haleluya. Glory. Tetapi kita adalah sebagai gambaran Abraham di zaman ini. Haleluya. Yang dimana pesan langsung disampaikan kepada kita. Sehingga kita pun berdoa ya kepada orang-orang. Siapapun yang ada di dalam pikiran kita. Dan bahkan ke dunia ini. Ke negara-negara yang lain. Kita selalu berdoa. Haleluya. Kejadian 18 ayat 3. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 8. Kemudian diambilnyalah dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan.
Kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Abraham. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah, ya, pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Tiada mustahil begitu bagi Tuhan. Kalau dia sudah menjanjikan, janjinya akan ditepati. Haleluya. Itulah rencana Allah yang sangat indah. Haleluya. Kita sudah tahu apa arti. Dulu namanya Abraham adalah Abram. Ya. Tetapi Abraham, sehingga Allah membuat namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya dia memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Kalau orang sudah mati, berarti napasnya tidak akan bisa lagi, maka dia tidak akan bisa bernapas lagi. Jadi, lain Abram, tutup mulut, lain Abraham. Berarti yang dimaksudkan masih ada kehidupan ke depannya. Haleluya. Lukas 28, demikian juga seperti yang terjadi zamannya Lot. Dan juga di Lukas 17 ayat 30 tadi, biar